Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam sebentar. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat datang di pertemuan rutin Dwi Mingguan ke-11 Himpunan Astronomi Amatir Jakarta di tahun 2020 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Ya, dan perkenalkan, nama saya Mila. Dan selamat datang juga, salam kenal untuk teman-teman yang baru bergabung di kegiatan HAJ ini. Mungkin baru pertama kali ya. Ya, jadi HAJ ini merupakan suatu forum astronomi, forum astronom amatir di Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 1984. Jadi sudah cukup turun-temurun ya. Ya, dan kami punya beberapa kegiatan rutin tahunan. Salah satunya yaitu kegiatan pertemuan rutin Dwi Mingguan. Dan selain itu juga kita biasanya mengadakan SAR Party, lalu ada workshop dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang terkait dengan astronomi. Ya, dan sayangnya tapi di tahun 2020 ini karena kita sedang mengalami pandemi virus COVID-19, jadi dengan terpaksa ada beberapa kegiatan rutin tahunan yang kami tunda dan yang memungkinkan dilaksanakan kami laksanakan secara virtual, salah satunya di kegiatan pertemuan rutin Dwi Mingguan ini. Ya, dan pada sore ini kita akan melaksanakan kegiatan hingga pukul 16.30 ya yang dipublikasi. Cuma nanti kalau diskusinya berjalan dengan sangat seru, teman-teman masih belum puas tanya jawab dengan narasumber, mungkin bisa kita perpanjang kali ya. Ya, yang jelas tenang aja, kita terbiasa hidup di malam hari. Jadi mungkin nanti bisa kita perpanjang jika lebih dari 1 jam. Ya, dan sebelum kita mulai acara, sekali lagi saya himbau untuk para peserta terkait tata tertibnya ya. Jadi yang pertama, peserta tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan link Zoom kepada selain pendaftar. Lalu yang kedua, peserta menuliskan nama lengkap pada ID Zoom-nya dan mengaktifkan kamera Zoom saat acara pertemuan rutin berlangsung. Dianjurkan menggunakan virtual background bagi teman-teman yang menggunakan Zoom melalui PC atau desktop. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan Zoom mobile, mungkin tidak bisa ya menggunakan virtual background-nya. Lalu yang ketiga, teman-teman dihimbau untuk mematikan mikrofonnya. Lalu boleh menghidupkan mic-nya ketika mendapatkan izin dari moderator. Dan yang keempat, peserta yang ingin bertanya secara langsung dipersilakan untuk mengaktifkan tombol raise hand, sebutkan nama dan domisilinya, serta bertanya dengan kata-kata yang sopan dan tidak mengandung sara. Ya, dan di siang menjelang sore ini, acara akan dipandu dengan moderator, seorang moderator, namanya Kak Irsatio Majid. Halo Kak Irsat, sudah bergabung ya? Halo. Ya, Kak Irsat ini mahasiswa jurusan Fisika Universitas Negeri Jakarta dan saat ini sedang melakukan penelitian terkait pengumpulan data. Kak Irsat bilangnya pengumpulan data. Ya, data apa? Data tentang gelombang gravitasi atau gravitational wave. Ya, dan teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan acara siang hari ini kepada Kak Irsat. Kepada Kak Irsat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kamila atas kesempatannya. Kali ini kita masuk ke pertemuan rutin ke-11, yaitu pertemuan rutin di mana kita akan membahas tentang astronomi di era Big Data ini. Jadi kayak misalnya kan Big Data yang kalian tahu kan ibaratnya seperti kumpulan banyak data yang harus diproses dan berbagai hal yang lainnya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya dalam ruang lingkup astronomi. Dan bicara kita punya sebuah narasumber yang lumayan nyentrik dan dia
dia itu adalah sebuah data scientist di Traveloka juga dan merupakan pengurus HAJ juga. Untuk kuliahnya lulus, dia udah S2 kan terakhir apa S3? S2. Untuk pembicara kali ini akan dibawakan oleh Kak Adistio Pandu Wirawan. Untuk waktunya saya persilakan untuk ke Kak Adis. Oke. Terima kasih untuk Irsat yang sudah memperkenalkan diri dan memperkenalkan saya juga. Ya, perkenalkan, nama saya Adis Setio. Biasanya panggil Adis aja. Ya, saya udah jadi anggota HAJ. Dulu ikut kegiatan HAJ sejak SMP ya. Udah SMP berarti sudah sekitar tahun 2003. Berarti sudah hampir 17 tahun ya di HAJ sendiri ya. Dan ya, jadi merasakan HAJ dari zaman ke zaman juga, dan sekarang akhirnya saya tertarik untuk kuliah di sains juga. Jadinya waktu tahun 2009 saya masuk Institut Teknologi Bandung. Kedengaran kan ya? Ya. Kedengeran, Dis. Ya, jadi saya masuk Institut Teknologi Bandung tahun 2009, terus lulus 2015. Ya, tahun 2015. Kenapa telat ya? Karena sekalian S2 di jurusan fisika. Nah, jadi dan setelahnya saya bekerja di perusahaan travel ya. Jadi agak nggak nyambung. Tapi nanti akan saya jelaskan juga gitu mengapa bisa nyambung gitu dari fisika sampai ke sisi sana gitu. Oke, kita langsung mulai aja dengan saya bisa mulai dengan share screen. Yap. Oke, sudah bisa kelihatan slide-nya? Ya. Jadi astronomi di era big data ini, dan jadi sekarang semua apapun yang ini serba big data ya. Jadi mulai dari data dari bidang finansial, dari bidang geofisika, dari bidang geodesi, dari bidang dan juga bidang-bidang terkait lainnya. Kenapa? Karena yang data yang bisa kita kumpulkan itu sangat banyak sekali. Karena kecanggihan teknologi yang sudah ada, komputer semakin murah, penyimpanan data semakin murah, sesuai dengan hukum Moore ya. Jadi katanya setiap tahun itu biaya yang digunakan untuk menyimpan data dan memproses data akan semakin murah. Dan ini membawa kemajuan yang luar biasa bagi bidang astronomi. Kenapa? Karena memang astronomi adalah bidang yang sangat ramah dengan data sejak awal. Dan ini adalah bidang yang memang sejak dahulu kala memang sudah berbasis data. Dan bagaimana implikasinya ke depan, apa implikasi yang terjadi sekarang, dan apa yang telah dibawa big data dari sekarang hingga, dan apa yang akan ke depannya, perkembangan yang bisa diharapkan dari astronomi di era big data berikut ini. Oke, jadi mungkin ya agendanya kita mulai dari sedikit kita mengulas data-data astronomis yang tercatat gitu. Jadi dalam sejarah, dan kita akan sedikit setelah kita melihat sedikit sejarah tentang bagaimana data astronomi bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu astronomi, dan bagaimana nantinya misi-misi astronomi dan misi-misi survei itu menghasilkan penemuan-penemuan yang canggih gitu. Penemuan-penemuan astronomi yang mutakhir, dan bagaimana peran astroinformatika atau di sini ahli pemrogram, peran insinyur data, insinyur peneliti lunak, astronom, saintis itu berkolaborasi semua untuk menyediakan data-data dan menyediakan infrastruktur data supaya bisa melakukan analisis data yang lebih mudah. Dan yang bisa memungkinkan adanya near real time astronomy. Near real time astronomy itu maksudnya astronomi yang kita nggak harus misalkan menunggu jadi misalkan kalau dulu ya orang melihat komet atau melihat meteor itu hanya sekejap gitu, dan hanya dia yang tahu gitu. Mungkin dan orang-orang lain yang sedang melihat saat itu yang tahu.
Tapi dengan near real time astronomi ini, bayangkan adalah sebuah peristiwa astronomi bisa langsung masuk ke handphone, langsung misalkan kayak SMS yang bisa memperingatkan, wah ada kejadian astronomi tanggal segini, arahkan teleskop ke sini. Gitu. Itulah salah satu penggunaannya. Dan di sisi lain kita juga akan bahas tentang open astronomy atau open science in general. Jadi bagaimana big data ini tuh membawa keterbukaan juga bagi semuanya, karena membawa keterbukaan data juga, dan jadi kita melihat astronom itu bukan seseorang yang timbanya tidak jelas kemana, yang kerjanya bergadang, pulang kayak ya kerja malam pulang pagi terus nggak jelas kan. Jadi astronom itu jadi kita ngebuka ke khalayak umum gitu, sebenarnya apa sih yang astronom lakukan gitu. Dan jadi kan kalau di sini mungkin konotasinya yang pergi malam pulang pagi itu nggak enak ya. Tapi kalau dengan open ini kita bisa ngeliat lebih transparan gitu. Apa sih yang sebenarnya dilakukan astronom day to day-nya gitu. Sehingga ya astronomi ini bisa berkembang lebih cepat. Nah, oke, sebenarnya sih kalau sebelum kita lanjut ya, untuk kalau misalnya mau ada pertanyaan, daripada nanti kalau keburu ditumpuk jadi lupa, nanti bisa di dalam chat aja gitu. Nanti tinggal di chat, nanti kita coba pilah-pilah nanti di sesi yang agak akhir ya. Mungkin kita bakal bikin break per setiap sesi ya, karena webinar biasanya lebih susah fokus ya. Begitu. Kita mulai dari sejarah data dalam astronomi dulu ya. Oke, jadi data itu adalah sesuatu hal yang tercatat. Yang membuat data menjadi sebuah data adalah dia ada sesuatu yang tercatat gitu. Ini berbeda dengan sifat yang folklore atau kearifan lokal yang biasanya disebarkan lewat lisan. Data ini memerlukan suatu catatan yang bisa diakses semua orang dan sesuatu yang kayak dan paten gitu. Jadi yang bukan hal yang sifatnya lisan gitu. Oke, ini adalah contoh paling tua dari, mungkin ini belum bisa dibilang data as in data ya, karena tapi di sini mulai ini adalah sebuah piringan bintang Nebra yang ditemukan di Eropa Utara yang pada sekitar 3.600 tahun yang lalu, di mana pada saat itu semua sistem kebudayaan itu baru berkembang di wilayah kayak Mesopotamia, seperti di Mesir atau di Indus, dan ternyata orang Eropa sendiri, Utara sendiri yang dibilang barbar pada saat itu ya, mereka tuh sudah mencatat fenomena langit dalam sesuatu medium yang paten. Dalam sini adalah sebuah piringan perunggu yang di-engrave dengan emas. Jadi di sini kalau saya boleh annotate gitu, di sini ini adalah Pleiades ya, alias bintang 7 gitu. Bintang 7 di sini ada bulan, ada matahari dan sunship di sini, dan di sini ada bintang Big Bear ya, Big Dipper alias bintang gayung gitu, yang menunjukkan arah utara karena mereka ada di belahan bumi utara. Dan ini sangat menunjukkan penemuan arkeologi ini gitu, karena dan ini pun datang dengan perlengkapan kebudayaan Bronze Age ya, yaitu zaman perunggu ya. Dan ini adalah mungkin salah satu bisa dibilang adalah pencatatan yang salah satu yang cukup tua gitu, yang eksplisit ya. Kalau mungkin akan ada penemuan yang lain-lain lagi yang ada di kebudayaan kuno lainnya. Tapi mungkin kita nggak bakal fokus ke situ. Itu bakal jadi fokus di astroarkeologi ya. Mungkin nanti kalau ada sesinya. Tapi kita tidak fokus ke situ ya. Oke, jadi hal yang data-data ini masih belum ngomong data ya, karena penggambaran langit pada orang pada masa lampau itu sesuatu hal yang sifatnya mistik atau bersifat karena menganggap bahwa pentingnya bintang itu terhadap kehidupan mereka sehari-hari, itu berarti mereka menganggap mungkin ada dewa-dewi yang di sana yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan
Di sini misalkan ada tablet Dewa Matahari di Babilonia gitu. Kebetulan ya saya juga nggak bisa baca ininya ya, huruf pakunya ya. Intinya ini tentang menggambarkan kekuasaan dari Dewa Matahari di situ gitu. Dan ini penggambaran dari benda-benda langit pada saat itu masih sifatnya kualitatif. Artinya apa? Itu melihat penampakan dalam suatu hal yang dideskripsikan dalam bahasa gitu. Misalkan bintangnya terang, suatu hal yang relatif itu, bukan suatu hal yang terukur. Namun seringnya dengan waktu gitu, ada kebudayaan Yunani kuno, tidak yang udah agak modern ya, berarti udah dekat-dekat ini Masehi, sudah mulai mengarah semakin lama makin mengarah ke arah kuantitatif. Karena apa? Mereka memahami bahwa pentingnya astronomi terhadap kehidupan mereka bertani gitu, dalam melihat musim, navigasi, untuk hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga ada salah satu, ini adalah catatan yang diperkirakan ada dapat dari Ptolemy ya. Jadi yang dulu yang mencetuskan salinannya ya, mencetuskan teori geosentris gitu. Dia juga sebenarnya melakukan pengamatan-pengamatan juga yang membuat dia menyimpulkan bahwa dan memetakan bintang, meskipun dan memperkenalkan adanya lingkaran-lingkaran epicycle yang kompleks untuk memprediksikan posisi dari bintang di langit malam. Di sisi lain juga observasi kuantitatif ini pun juga dilanjutkan oleh astronom-astronom di dunia Islam. Jadi di masa Islam tuh perkembangan dari astronomi ini, mereka banyak sekali melihat arsip-arsip pengetahuan yang sudah diberikan oleh filsuf-filsuf Yunani, dan mereka menggunakan pengetahuan itu untuk misalkan membuat tabel waktu ibadah sholat, misalkan ibadah puasa, atau hari-hari yang penting lainnya, dan juga membuat katalog-katalog yang berkaitan dengan bintang ya. Ini contohnya adalah bintang Big Bear alias Big Bear yang beruang Ursa Mayor ya. Ursa Mayor di sini ada bagian ekor ya. Ekornya ini ya namanya pun sebagian masih dibawa ya. Di sini ada namanya Al-Qaid ya. Ini ada Al-Qaid gitu. Ini harusnya kalau dari Al-Qaid harusnya ada Mizar ya. Cuma ya mungkin ini Arabnya agak tumpuk-tumpuk, jadi mungkin yang lebih jago bahasa Arab bisa lebih menambahkannya. Ya. Jadi semakin lama data semakin kuantitatif karena apa? Keperluan astronomi yang dilakukan oleh Muslim ini sangat berkaitan erat dengan ibadah gitu. Nah, ini mungkin kita lompatnya akan jauh nanti ke era Renaissance gitu. Jadi memang astronom-astronom Muslim ini sangat jago dalam melakukan perhitungan kuantitatif ya. Jadi mencatat data-datanya secara kuantitatif, dan itu yang menjadi suatu fondasi bagi zaman Renaissance alias zaman sekitar 1500-an ya. Dan zaman Renaissance itu sebenarnya pandemi juga sebetulnya kalau ngomong sejarah ya. Jadi ya, mungkin yang terjadi pada saat itu adalah semua orang terjebak dengan dalam Black Death ya. Jadi mereka pun terisolasi gitu. Tapi dalam isolasi ini mereka mencoba melakukan mempelajari sains dan mencoba melihat dan mencoba mempelajari gitu daripada di bawah stres. Mungkin mereka mikir ya udah mungkin saya bikin daripada stres gara-gara pandemi, mungkin mendingan stres gara-gara astronomi gitu atau hal yang rumit lainnya gitu. Nah, contoh dari observasi yang digunakan ini itu adalah observatorium dari Tycho Brahe. Jadi dulu di zaman Tycho Brahe ini belum ada teleskop ya. Tycho Brahe ini adalah observer yang sangat luar biasa. Jadi dia dengan mata sendiri, dan ini namanya alat navigasi namanya sextant gitu, yang bisa mengukur penampakan tinggi di langit. Nah, sextant ini dia bisa mengukur dengan ketelitian yang sangat tinggi, yang memungkinkan Tycho Brahe bisa mencatat pergerakan dari planet-planet yang ada di tata surya, misalkan seperti Merkurius, Venus, Mars, dan Jupiter. Dan
Dari situ, lah orang mulai bertanya gitu, apakah selama ini teori bahwa bumi adalah pusat dari tata surya itu benar atau pusat dari universe itu benar gitu. Ini adalah suatu hal yang waktu zaman dulu tuh masih belum berani dipertanyakan gitu. Jadi di sini ada pergeseran antara orang mulai berpikir gitu, ada apa di balik dengan data ini? Apakah kita bisa melihat data ini dari sebuah perspektif yang lebih sederhana? Karena cara menggambarkan di teori geosentris itu tuh rumit sekali ya. Jadi ada lingkaran, di dalam lingkarannya ada lagi lingkaran kecil. Jadi mereka menambahkan begitu banyak lingkaran hanya demi bisa menggambarkan pergerakan langit gitu. Nah, akhirnya data dari Tycho Brahe ini itu digunakan oleh Copernicus dan juga oleh Kepler. Dan yang paling penting di sini adalah Kepler. Kenapa Kepler? Karena Copernicus sendiri bilang bahwa dia cuma bilang bahwa matahari berpusat dari tata surya, tapi dia masih bilang bahwa orbitnya lingkaran gitu. Yang terjadi adalah dia membuat model yang jauh lebih rumit daripada yang dimuat oleh Ptolemeus. Ini sesuatu hal yang tidak baik sebenarnya dalam hal data. Karena apa? Kita ingin bahwa sains itu sederhana mungkin, menjelaskan fenomena di alam semesta dengan sesederhana mungkin. Dan itulah yang dilakukan oleh Kepler. Jadi Kepler ini bilang bahwa bumi itu berputar, orbit dari planet-planet itu berputar dalam elips. Dengan elips ini, ternyata seluruh lingkaran-lingkaran kecil-kecil itu semuanya bisa dihilangkan. Hal yang memerlukan 30 parameter untuk menjelaskan ya. Jadi untuk mendefinisikan pergerakan misalkan Mars, kamu perlu 30 parameter untuk akurat. Tapi hanya dengan 6 parameter Kepler bisa mendeskripsikan gerak dari itu dengan benar gitu. Nah, ini adalah salah satu revolusi dari interpretasi data ya. Jadi data memang sudah ada, tapi di sinilah di era Kepler dan selanjutnya juga Newton, kita mengetahui bahwa analisis data ada suatu hal yang sangat penting. Jadi mencatat data saja tidak cukup. Dan setelahnya kita ada teleskop akhirnya. Dan penemuan teleskop ini juga terus membuka semakin banyak penemuan astronomi yang datanya akan semakin banyak. Jadi misal kita mulai dari data bintik matahari yang dimulai oleh Thomas Harriot bersama dengan Galileo juga yang mencatat pergerakan bintik matahari, dan pencatatan misalkan di sini ada pencatatan posisi dari satelit di planet Jupiter. Jadi selama ini orang lihat Jupiter cuma satu titik, tapi ternyata dengan teleskop dia jadi ada 4 gitu. Ada 4 titik tambahan yang posisinya berubah-ubah sepanjang hari. Inilah semua ini. Jadi semua pengetahuan tentang data ini itulah yang membentuk pengetahuan modern di astronomi gitu. Nah, kita akan melihat bagaimana data-data yang tadinya cuma tabular yang seperti ini itu akan menjadi semakin kompleks dengan adanya banyak perkembangan teknologi yang semakin baru ya. Ini mungkin kita bisa kenal ini mungkin kalau istilahnya kerennya mungkin yang 1.0 mungkin begini ya. Jadi sudah mulai ada kuantifikasi dari pengukuran atau dijadiin angka ya. Misalkan nih kita lihat Venus gitu. Venus itu ternyata pada saat dilihat di teleskop, ternyata dia punya fase seperti bulan. Ini hal yang satu lagi yang memperkuat teori bahwa matahari itu adalah pusat dari tata surya kita gitu. Dan Galileo pun mencatat ini dengan baik. Oke, kita maju langsung mungkin mungkin saya agak nge-skip ya bagian penemuan planet, misalkan penemuan Uranus oleh Herschel, itu adalah juga bagian dari data juga ya. Jadi dia mengamati bintang dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, melihat bahwa ini kok ada yang bergeser ya gitu. Apakah ini sebuah planet? Ya, ternyata itu adalah sebuah planet gitu. Dan itu adalah proses yang cukup melelahkan ya. Di sini kita juga lihat bahwa sebenarnya
kalau sebelum-sebelumnya peran astronomi ini lebih banyak dilakukan oleh orang-orang berduit ya, maksudnya orang kayak elit yang banyak uang, banyak waktu luang, dan bisa punya hobi yang ajaib ya. Maksudnya untuk zaman itu hobi yang seperti itu kan aneh sekali ya. Misalkan ngelihat ke langit, beli instrumen yang mahal, terus dan melakukan hal yang melelahkan itu aneh kan. Tapi kita lihat jam sampai modern, pekerjaan astronomi ini universitas mulai muncul dan jadi astronomi ini mulai menjadi suatu disiplin akademik yang lebih formal. Namun pada saat itu yang bisa melakukan itu tuh kebanyakan memang masih pria ya. Nah ini mungkin agak barunya di sini kayak perempuan pun juga akhirnya berkontribusi dalam pengolahan data itu adalah di sekitar akhir abad ke-19. Nih, misalkan nih, jadi waktu itu udah ada fotografi ya, jadi teleskop sudah mulai ada, fotografi sudah mulai ada, jadi nggak mengandalkan mata dan catatan lagi, semua sudah bisa jadi satu plat. Contohnya adalah yang ini adalah plat fotografi ya, plat fotografi yang diambil dari teleskop. Jadi bayangkan Sir William Herschel dia menemukan Uranus dengan cara melihat titik yang bergeser dari tahun ke tahun ya. Tapi kalau di sini itu plat ini ada banyak sekali objek yang dibandingkan. Jadi mereka tuh ini komputer humanis ini sangat luar biasa, teliti dan rajin ya. Jadi mereka melihat dengan mikroskop untuk melihat mana bintang yang memiliki perubahan kecerahan dari radiusnya. Jadi kalau kita foto langit, jadi ukuran bintang itu sebanding dengan keterangan dari bintangnya sendiri. Dan mereka membandingkan data dari hari ke hari, bulan ke bulan untuk mendapatkan bahwa dia, ternyata bintang-bintang ini dia terang dan redupnya ini itu mengikuti suatu periode tertentu. Artinya, kayak misalkan lampu yang kedap-kedip ya, lampu yang kedap-kedip, jadi dia bisa redup sendirinya dan terang lagi, redup lagi, terang lagi, redup lagi. Dan apa yang terjadi? Apa yang didapatkan dari sini gitu? Akhirnya astronom mendapatkan ternyata ini adalah sesuatu hal yang sifatnya teratur. Dan di sinilah peran yang luar biasa ini kita akhirnya bisa menemukan bintang variabel Cepheid. Variabel Cepheid itu apa? Adalah bintang yang redup terangnya dia bintang yang kayak istilahnya lilin ya. Kalau lilin kayak lampu punya, jangan lilin deh, warna lampu ya, kayak lampu 5 watt ya. Jadi dia bintang ganda Cepheid ini adalah bintang yang wattnya sudah kita ketahui. Yang wattnya ketahuan. Jadi kalau wattnya udah ketahuan, kita nggak perlu jauh-jauh, kita nggak perlu ngelihat. Kita udah tahu jaraknya dia gitu. Dengan membandingkan, lampu 5 watt saya taruh di 1 meter sama di 10 meter. Itu kita bisa tahu, kalau lampu 10 watt, saya lihat jaraknya ke sini, berarti watt yang saya terima itu bakal jadi berkurang kan? Dan pengurangan inilah yang bisa kita translasikan menjadi jarak. Itulah kontribusi luar biasa yang dilakukan oleh Henrietta Swan Leavitt untuk menemukan, ini ketukar ya, gambarnya benar ya. Henrietta Swan Leavitt untuk menemukan periode luminositas bintang variabel Cepheid ya. Jadi ini adalah salah satu jurnal astronomi pertama yang diauthorin ya, oleh perempuan juga gitu. Dan ada juga Ibu Annie yang emang sangat luar biasa, hanya dengan, jadi zaman dulu kan foto hitam putih ya, di era abad 19 yang nggak ada ini warna ya, yang bisa melihat dengan hanya melihat garis-garis hitam putih ini, dia bisa tahu, ini klasifikasi bintangnya bintang tipe O, dia tipe B, tipe A, tipe F. Jadi dia bisa, itu adalah warna ya, jadi ada yang bintang ini warna biru, bintang ini warna merah, bintang ini warna kuning, hanya dengan melihat garis-garis hitam putih yang ini. Jadi itulah luar biasanya Ibu
Ani Jam Kanan. Jadi dia yang menciptakan sistem OBA FGKM yang sekarang dipakai di astrofisika sampai sekarang ya. Kalau matahari itu masuknya yang G ya, kelas G itu berarti yang kuning agak oranye. Kalau bintang yang seperti Sirius itu, bintang yang seperti Vega itu masuknya yang A, ya, berarti warna putih. Sirius itu masuknya yang warna biru, berarti saya lupa O atau B ya, B ya kalau nggak salah ya. Saya lupa sih Sirius apa, tapi well, ya ini intinya O ini adalah biru, M ini merah. Dan G itu adalah abu-abu. Dan dari inilah data ini terus-menerus berkembang ya, apalagi dengan adanya komputer. Dengan adanya komputer, next. Oke, kita loncat jauh lagi, sekarang ke era yang modern. Setelah itu, data-data yang itu ada lagi penemuan dari Hubble, dari yang tentang kalau alam semesta mengembang berdasarkan penemuan itu. Tapi dulu data-data ini masih data yang sifatnya tulisan, data yang sifatnya katalog yang diketik gitu, yang mesti harus dihitung manual, dititik-titikin di kertas, terus kita tarik garis grafiknya gitu. Nah, dengan adanya komputer sekarang yang terjadi adalah semua hasil observasi jadinya direkam dengan sensor CCD atau sensor yang digital. Jadinya data-data pengamatan astronomi bisa ditranslasikan jadi sebuah database. Contohnya ada dari yang Very Large Telescope Gemini, itu dia ngasilin datanya banyak ya dalam semalam ya, dia bisa ngasilin sekitar waktu zaman 98 pun sudah bisa menghasilkan 10 giga data ya per malam. Di saat tahun 1998 itu HP masih kayak HP pisang ya, memorinya masih 32 kilobyte ya. Sekarang HP udah 64 giga, 128 giga ya. Jadi bisa dibayangkan 10 giga zaman dulu tuh besarnya seperti apa. Disket tuh masih 1 megabyte ya. Jadi zaman CD-ROM itu udah ada ya, 700 megabyte. Bayangkan data yang mesti disimpan dalam satu HARON. Ini 10 giga berarti CD dia bisa 12 CD. 12 CD ini satu malam. Berarti 1 tahun ada berapa tumpukan CD? Jadi kali 365 ya. Itu bisa sekitar 5.000 piringan disk ya. 5.000 CD ya. Dalam 1 tahun. Bayangkan, ya, dari zaman dulu pun sudah begitu. Dan ini data yang akan terus-menerus bertambah. Sangat besar. Dan skalanya di sini makanya pakai pangkat ya. Pangkatnya bertambah hampir lurus gitu. Bertambahnya jumlah tahun. Data yang misalkan yang agak baru sekarang itu adalah Large Scale Survey Telescope atau Vera Rubin Observatory ini. Dia bisa ngasilin 30 terabyte data per 1 malam. 30 terabyte itu sebesar apa? Ya, kalau nonton Netflix ya ini mungkin bisa setahun ya. Mungkin. Ini atau lebih ya. Saya nggak ngitung ya. Ini udah terlalu besar gitu. Per malam ya. Ini mungkin kalau kita nonton video betulan, kita nggak bakal sanggup nonton. Jadi yang dilakukan teleskop-teleskop ini adalah, dia adalah misi survei, dia menembak teropongnya ke mana saja. Semua langit itu dia scan. Jadi bayangkan dia nge-scan beneran seluruh penampakan langit dari awal malam sampai akhir malam. Semua direkam dalam data, dia langsung simpan gitu. Harapannya apa? Siapa tahu nanti kalau kita lihat belakangan, ada data yang menarik. Dan ini menimbulkan challenge yang luar biasa dalam dunia astronomi. Karena ngolah data, gimana supaya kita bisa manajemen data segini banyak gitu. Bagaimana cara kita bisa menyimpan, mengkatalogkan, misalkan namanya foto astronomi kan, kita harus tahu dong, ini foto diambil di mana, tanggal berapa, jam berapa, pakai instrumen apa, dan membuatnya menjadi sesuatu yang bisa dicari dengan mudah oleh astronom gitu. Nggak kayak seperti zaman dulu di mana kita mesti pakai plat-plat fotografi yang dan harus lewat catatan yang sifatnya
tertulis tangan gitu. Jadi nyarinya pun harus setengah mati gitu, kayak nyari buku di perpustakaan gitu. Bayangkan nyari buku di perpustakaan yang tidak pakai komputer ya. Kira-kira seperti itu lah susahnya. Dan juga selain dari pengamatan yang ada di darat, kita ada pengamatan yang di space. Ini yang sebenarnya memaksa bahwa mengapa kita data-data yang ada itu bersifat digital. Kenapa? Karena nggak mungkin kita lempar dokumen kan. Kita tidak mungkin menembakkan CD dari luar angkasa ke bumi. Kita kayak jatuhin CD drop gitu dari luar angkasa, nggak masuk akal ya. Yang kita lakukan adalah kita menggunakan gelombang radio untuk bisa mendapatkan data-data dari misi-misi teleskop ini gitu. Jadi ini teleskop di atas ini semuanya sifatnya itu merekam data dan macam-macam data. Misalkan Spitzer ini yang merekam inframerah. Yang paling terkenal tentunya Hubble ya. Hubble di mana Hubble ya? Di sini Hubble yang paling tua ya. Memang nih Hubble-nya salah satu pelopor macam-macam ya. Jadi data yang ya dia juga salah satu pelopor dari penggunaan CCD ya, kamera yang mungkin yang bisa kita pakai sehari-hari buat kita video callan ini. Mungkin ada teknologi yang dipakai dulu di Hubble. Dan perkembangannya juga seperti misalkan James Webb Space Telescope, teleskopnya yang tambah besar untuk melihat objek-objek yang seperti exoplanet gitu. Ini tes untuk exoplanet juga gitu. Ada juga misi Fermi untuk gamma ray, XMM untuk sinar X. Jadi lengkap semua untuk semua panjang gelombangnya. Dan ini baru punya NASA. Belum lagi kita punya yang punyanya ESA atau punyanya Space agensinya Eropa. Jadi dia punya juga di berbagai macam panjang gelombang ya. Ada Planck yang melihat informasi microwave yang karena kenapa nggak semua panjang gelombang itu bisa ditembuskan ke atmosfer kita ya. Jadi memang terpaksa harus naruh di luar. Untuk misalkan ada lagi data buat Euclid gitu untuk melihat inframerah. Ada lagi dan ada juga integral untuk sinar gamma. Tadi tandemnya untuk si Fermi. Jadi ini semua ini memerlukan. Jadi kan kita udah punya satelit segini banyak gitu. Kita udah punya teleskop sekian banyak di bumi gitu. Terus lagi-lagi jadi challenge gitu. Gimana caranya supaya kita bisa nyari data-data ini dengan mudah? Kita jadi nggak misalkan bukan yang lebih gampang daripada misalkan nanya WA ke orang. Misalkan kayak kalau misalkan kita minta data nih misalnya nih ya. Yang terjadi mungkin bisa kayak WhatsApp ke misalkan kita mau minta data ke kantor catatan sipil gitu mesti WA dulu. Oh mas data ini ada nggak gitu atau nggak ke BPS gitu nanya data ini ada nggak terus nunggu balasan dulu atau segala macam itu repot sekali. Tidak mungkin bisa dilakukan seperti itu dan itu terlalu lama gitu. Harus ada suatu sistem yang lebih cerdas dan lebih gampang. Yang dilakukan oleh database ini adalah data-data yang sudah diamati ini itu ditembakkan langsung ke bumi dan ditransfer langsung ke pusat namanya Space Telescope Science Institute. Ini yang memusatkan data-data dari pengamatan di antariksa ya. Alias dan nama database-nya adalah Mikulski Archive for Space Telescope. Jadi kamu bisa nyari space telescope apapun yang di database ini dan datanya per 2018 ada 4 petabit. Dan ini belum ada Gaia ya. Kalau ada Gaia yang misi Gaia itu adalah misi yang mengukur 1 miliar bintang, mengukur jarak 1 miliar bintang, itu datanya akan jauh lebih banyak lagi daripada di sini. Oke. Itu tadi kita ngomong di itu kalau misalnya kita bicara tentang observatorium yang melihat secara terpisah di berbagai macam belahan dunia. Mereka cuma melihat satu part yang kecil-kecil dan teleskopnya dan melihat hal yang sama. Nah, bagaimana kalau kita menggabungkan gambar-gambar ini menjadi satu? Gitu. Inilah yang dilakukan oleh Event Horizon Telescope ya. Ini ada jaringan network dari teleskop radio. Teleskop radio itu kayak bayangkan kayak
kayak antena TV satelit ya. Antena TV satelit atau antena itu yang tapi kita instead of menangkap sinyal TV, kita menangkap sinyal dari langit. Yang sinyal dari langit ini, keunggulan dari teleskop radio ini adalah gelombang-gelombang ini bisa digabungkan jadi satu teleskop yang besar. Gitu. Jadi dengan adanya 1, 2, 3, 4, ini masih ada list yang lainnya ya. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari banyak observatori ini, kita tuh bisa bikin satu teleskop radio yang setara dengan piringan yang segede sepertiga piringan bumi. Dengan menggabungkan data-data mentah gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya data yang harus diolah untuk mendapatkan ini. Jadi ya, salah satu hasilnya adalah si black hole ini ya. Citra black hole ini itu adalah hasil pengolahan 5 petabita data. Karena ada 5 petabyte ini bahkan nggak bisa ditransfer ke internet. Jadi mereka mau nggak mau harus nyimpen ke satu hard disk gitu yang dikirim pakai kapal, pakai pesawat. Supaya karena kalau pakai fiber optik nanti internet sedunia bisa mati gitu buat nge-transfer data sebegini banyak ya. Bisa bertahun-tahun juga gitu. Jadi kita bayangkan gitu bahwa challenge di era ini sangat luar biasa. Oke. Jadi data-data ini pun juga ditambah lagi dengan data-data dari yang dilakukan oleh astronom-astronom yang individual, yang independen, yang bukan robotik gitu. Nah, di sini ada namanya SIMBAD dan Vizier. SIMBAD ini adalah buat katalog posisi benda-benda langit, dan Vizier ini adalah katalog dari jurnal ya. Ini adalah data-data yang digitasi, data yang mungkin observasi yang masih dilakukan manual oleh astronom. Dan ini tambahan juga ya. Bagaimana membuat data-data ini pun menjadi sesuatu yang bisa actionable, artinya adalah habis kita dapat data ini kita mesti ngapain gitu. Itu adalah tugas-tugasnya dari misalkan si ION ini, itu untuk buat menotifikasi astronom tentang fenomena yang sedang terjadi yang saat itu ya. Oke, jadi dari pembicaraan kita yang tadi gitu, kita udah bisa melihat bahwa ada 3 metode berbeda untuk melakukan astronomi di era modern ini. Pertama, cara tradisional, pakai teleskop untuk mengumpulkan data, kita lakukan data analisis, kita dapatkan hasil. Nah, untuk mendapatkan data analisis ini adalah suatu proses yang lama ya. Lama, dan untuk datanya sendiri ini pun juga harus minta manual gitu. Mesti nanya lewat orangnya yang ngelakuin pengamatan. Kamu punya kayak kalau zaman sekarang tinggal WhatsApp ya. Jadi bayangkan orang zaman dulu mesti kirim surat gitu. Kamu punya nggak data ini gitu. Dan harus nunggu beberapa bulan untuk dikapalin datanya atau dikirim lewat metode lain. Atau saat kita agak sedikit modern sedikit gitu, kita ada teleskop yang sifatnya survei. Sudah mulai main data di sini nih. Nah, di sini target selection-nya tapi masih manual gitu. Proses yang ini masih manual, dan pada saat astronom melihat datanya, baru dikirim, dikasih tahu dengan orang lain secara manual gitu. Ini menarik nih, tolong dong di follow up, maksudnya dilihatin lebih hati-hati gitu. Karena kan survei ini biasanya kan luas jangkauannya. Dan yang paling modern terakhir ini adalah yang berbasis virtual observatory. Virtual observatory ini apa? Jadi observatorium yang memang sudah yang sifatnya masif ya. Jadi mengumpulkan data dari semua survei-survei teleskop menjadi satu database yang terpadu, dan menghubungkan semua pengamatan dari darat ataupun dari langit ataupun dari manual yang ada dikumpulkan oleh para astronom dalam satu pintu yang semua orang bisa lihat di situ datanya, bisa akses lewat situ, dan bisa melakukan sistem notifikasi yang cerdas yang bisa dilakukan oleh mesin. Nah, disinilah letak bahwa astroinformatika, peran penting astroinformatika untuk bisa menggabungkan semua data-data yang begitu banyak ini, ya dari teleskop darat atau teleskop yang ada di luar angkasa,
dan juga yang dilakukan manual oleh para astronom menjadi sesuatu yang terbuka dan bisa mudah di follow up dengan astronom lainnya. Oke, ini mungkin sudah agak ya, jadi oke. Saya mungkin untuk sebelum kita pergi ke ini sebalik untuk selanjutnya ya. Jadi ya saya udah baca 2 pertanyaan ya. Apakah kita punya bank data astronomi bisa diakses untuk khalayak umum? Jawabannya ya, kita punya. Kita akan ngebahas itu di nantinya, dan juga alat bantu software yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data-data yang ada di situ. Tapi, dan berbagai macam caranya ya. Jadi, kalau misalnya komputer kita lagi remote di mana, kalau nggak bisa program bagaimana, misalkan, karena ada beberapa metode yang mesti dilakukan. Oke, mesti online ya. Ada juga cara offline. Nanti kita akan jelaskan di ini nanti. Oke, saya minta izin untuk molor ya. Jadi sekarang ini suatu hal yang sifatnya mungkin bakal lebih relevan ke orang software ya, orang programmer ya. Jadi disinilah letak peran programmer untuk bisa mengorkestrasi semua proses rumit ini menjadi satu hal yang rapih gitu. Jadi di mana orang umum bisa akses, astronom bisa meneruskan ke orang yang tepat. Dia bisa ada sistem yang bisa mengontrol observatorium, ada yang bisa mengontrol status dari infrastrukturnya, apakah datanya macet atau datanya korup gitu. Ini memerlukan orang informatika yang ahli gitu. Jadi di sini astronomi ini di sini letak peran kayak software engineer untuk, dan mungkin ya tidak cukup lagi hanya orang yang direkrut secara profesional untuk bisa membantu para astronom gitu. Jadi kita butuh bantuan juga dari, misalkan dari kita ya, orang yang mungkin bisa programming tapi tidak, yang bisa programming tapi misalkan tidak bisa kerja di sana, atau yang hobi yang bisa membantu kita membuat astronomi bisa lebih baik gitu. Oke, disinilah peran big data ya. Jadi untuk menghasilkan alert nomor 1, untuk menghasilkan rilis data yang besar yang sudah ditambahkan dengan berbagai macam label yang mutakhir ya, entah label yang dilakukan manusia atau label yang dimasukkan mesin, dan data yang sudah dikalibrasi yang sudah tidak mentah, itu kita jadi namanya data rilis. Sama ada calibration product, ini adalah set data yang bisa dijadikan untuk kalibrasi. Jadi proses astronomi ini adalah suatu hal yang sifatnya reproducible. Apa itu reproducible? Artinya, kalau kamu kayak misalkan reproducibility, ini kayak resep kue ya. Sering, ya kita tahu ya di pandemi ini orang yang banyak yang bikin kue ya. Tapi kalau kita asal nyoba resep di YouTube, resepnya bisa gagal gitu. Itu artinya apa? Resepnya tidak reproducible. Artinya, dalam astronomi ini kita harus memastikan bahwa resep yang kita taruh untuk orang-orang menghitung, itu resep yang bisa dilakukan juga di sisinya dia. Nah, di situ juga peran astroinformatika gitu. Jadi, kita pastikan bahwa data-data yang misalkan kita udah heboh-heboh gitu, penemuan, oh ternyata seperti ini, ternyata gara-gara salah olah data gitu. Mudah sekali untuk orang untuk ngecek apakah perhitungan kamu salah atau benar. Apakah data yang kamu ambil salah atau benar dengan adanya seperti ini, begitu. Oke, ya, kayaknya saya bakal offside banget ini waktunya. Jadi mungkin saya agak cepat aja ya. Untuk near real time gitu. Oke, tadi kan kita banyak ngomong data-data yang udah disimpan lama, terus kita nanti baru
korek-korek untuk melihat di situ ada data menarik atau enggak gitu. Tapi bisa nggak sih kita pakai big data ini buat deteksi fenomena-fenomena yang cuma jadi kayak sesaat gitu loh. Kayak misalkan ledakan bintang atau supernova. Atau misalkan black hole yang bergabung. Atau bintang ganda neutron yang bergabung. Atau fenomena-fenomena yang energinya luar biasa yang cuma terjadi di waktu singkat. Atau misalkan ada asteroid mendekat ke bumi. Iya. Next. Nah, inilah disebut oleh astronom sebagai fenomena transien. Fenomena transien ini adalah fenomena yang sifatnya kekinian ya. Jadi yang cepat sifatnya. Jadi dia sifatnya ada teleskop yang sifatnya nge-scan langit per setiap saat gitu. Jadi dia muter terus untuk melihat, dia bandingin gitu. Kayak kedipan. Jadi kalau ada bintang yang geser atau bintang yang tiba-tiba tambah redup, dia langsung kasih peringatan ke astronom yang terkait. Itu sekarang namanya ada Zwicky Transient Facility di Palomar. Dia pakai CCD yang sangat besar gitu, yang sifatnya wafer. Dia ngasihin 40 GB data per malam, yang isinya scan seluruh langit pada malam itu, dan yang dilakukan berulang-ulang per semenit sekali. Jadi dia visit ke satu tempat tuh bisa semenit, bisa beberapa. Jadi ambil foto, putar, ambil foto, putar, ambil foto, putar. Dia benar-benar cepat dalam mengambil data. Tapi kan kalau misalnya cuma datanya mentah gini aja kan, mungkin kalau misalnya kita nggak buru-buru langsung ngolah datanya kan kita keburu kehilangan momen ya. Nah, supaya kita tidak kehilangan momen ini, kita perlu sebuah pipeline atau data yang stream yang sifatnya bisa mengolah data dengan begitu cepat. Salah satu contohnya tadi adalah Antares, namanya adalah sistem alertingnya Antares. Dia adalah sebuah kayak grup yang astronom bisa apply ke situ gitu untuk dapat notifikasi bahwa wah ada event ini loh, langsung di deliver ke email gitu. Supaya nanti bisa di follow up oleh para astronom. Dan sekarang ordernya masih dalam menit, kenapa? Karena memang fotonya besar sekali. Tapi nggak masalah karena kebanyakan fenomena astronomi mungkin kalau yang transient itu bisa dideteksi dalam order mungkin hari itu. Oke. Kita bakal kasih salah satu contoh ya, untuk yang kasus yang LIGO dan Virgo. Ini dia dalam waktu sekitar 10 menit dari fenomena, researchers bisa langsung mendapatkan SMS. Di SMS loh, beneran. Ada data anomali nih. Ada hal yang menarik gitu. Dan ini juga ternyata alert yang 17 Agustus 2017 ini, itu didapat juga dari teleskop gamma ray. Dalam sekitar beberapa menit kemudian. Nah, inilah hal yang menarik di sini. Jadi, disitulah astronom semuanya langsung menyebarkan berita ke seluruh dunia dalam sekitar 4,5 jam bahwa adanya fenomena si kilonova. Kilonova ini adalah penggabungan antara dua bintang neutron, di mana hampir semua teleskop yang ada di belahan bumi ini, di semua panjang gelombang diarahkan cuma ke satu objek. Papernya bisa sampai 2.000 author atau 2.000 penulis. Bayangkan ada sebuah artikel yang dikeroyok 2.000, penemuan dikeroyok 2.000 orang ya. Jadi itu isi papernya sama isi namanya, panjangan isi namanya ya. Nah, dalam 4,5 jam dengan peristiwa berlangsung, itu langsung keluar prediksi. Tolong lihat di langit di posisi sekitar sekian, ada nggak fenomena yang menarik. Jadi di situ dari berita ini udah langsung tanda kutip jadi triangulasiin ya. Karena akurasi dari benda-benda ini sebenarnya dia kurang bagus gitu, karena area masih luas banget gitu. Dan ini di follow up oleh teleskop-teleskop di dunia. Yang terjadi adalah semua panjang gelombang yang dites. Bayangkan kejadiannya tuh cuma sekitar 10 detik. Gamma ray burst ini bahkan terjadi cuma dalam 1,74 detik kemudian. Jadi
singkat sekali fenomena yang terjadi. Tapi ternyata kita bisa cross-check dengan semua panjang gelombang lain, kita mengamati bahwa iya benar, ini ada sebuah kilonova yang terjadi di semua panjang gelombang. Ada yang misalkan X-ray ini, dia sudah terlihat di burst-nya sudah terlihat dari waktu-waktu awal. Dan ada yang sifat namanya afterglow. Jadi habis dia meledak, kita masih bisa melihat pergerakannya. Tambah lama tambah redup. Jadi awal mulanya dia terang, tambah lama tambah redup ya. Seperti itu salah satu contohnya. Oke, mungkin ini yang tertarik untuk menarik untuk itu kan tadi dalam perspektif profesional ya. Lalu kalau untuk perspektifnya amatir atau orang biasa kayak kita itu bagaimana ya? Oke, jadi mari kita buka dengan sedikit quote ini ya. Jadi namanya sains itu adalah suatu effort atau suatu inisiatif yang sifatnya bahu-membahu. Kita saling bekerja sama. Memang kita, kalau misalnya kita menggabungkan hasil dari banyak orang sekaligus yang bekerja sama, akan jauh lebih baik dibanding kayak satu saintis yang hanya duduk sendiri melakukan kontemplasi gitu. Inilah yang bisa dijawab dengan open astronomi atau astronomi yang terbuka. Misalnya, kita mulai mendapatkan software astronomi yang sifatnya gratis gitu, yang lumayan banyak dipakai ya. Ini misalkan planetarium, untuk planetarium digital kita punya Stellarium ya. Ini pasti astronom amatir suka sekali pakai. Ada Serial untuk image processing, tapi mungkin yang pakai Serial cuma ini mungkin yang orang, jadi misalkan yang suka astrofotografi ya, kalau mau melakukan image processing gitu, daripada pakai software yang bayar gitu, bisa pakai software Serial ini buat numpuk-numpukin observasinya, ngelakuin dan bisa dapat contohnya seperti yang di belakang saya itu pakai Serial tapi ya fotonya masih jelek ya. Saya belum jago pakainya dan anyway, tapi ini software yang gratis yang kamu bisa kontribusi. Kalau bisa coding di C++, kamu bisa menambahkan filter-filter canggih dalam sana. Jadi nanti bisa bikin tool atau plugin yang bisa kamu share ke orang gitu. Misalkan kamu punya plugin yang keren banget gitu, kamu bisa taruh di situ. Ada juga misalkan Topcat. Ini kayaknya kontribusinya mungkin nggak open banget ya, gratis, tapi nggak open sekali source-nya. Jadi source-nya mungkin kamu mesti minta tolong sama Bapak Taylor ya untuk dan ini tapi software gratis untuk melakukan visualisasi tabulasi data table tentang astronomi ya. Dan yang terakhir ini ada Aladdin. Aladdin ini salah satu buat atlas langit interaktif ya, buat virtual observatory. Mungkin ada nih salah satu sebagian dari ini yang ikut workshop tentang galaksi. Nah, itu Aladdin ini adalah salah satu contoh yang open source gitu. Tapi yang light-nya aja. Kalau yang versi PC-nya itu belum open source. Open source itu artinya apa? Kamu bisa klik link ini. Misalkan ini saya coba klik ya. Ya, misalkan seperti ini. Kamu bisa tambahin kode, misalkan, wah saya mau bikin script baru. Oh ya udah, bikin di komputer kamu bisa tulis kode. Kamu tinggal minta, ini kode yang saya bikin loh, gitu. Kamu ini mau bikin fitur ini, tolong ya, gitu di ini ada nama istilahnya branch gitu. Adis, ya? Adis, link ke websitenya Adis. Itu ke PPT doang share screen-nya. Oh siap. Siap. Yang di-share, makasih. Ya. Misalkan yang ini ya, ini contoh dari branch-nya. Jadi di sini ada pekerjaan orang gitu. Jadi yang master ini adalah yang digunakan oleh halayak umum. Yang sekarang dipakai orang aktif ini adalah merge request. Namanya merge request ini adalah request untuk melakukan perubahan di softwarenya. Jadi misalkan kode-kodenya ini diganti dengan yang kode yang lebih bagus dan lebih rapih gitu. Misalkan seperti ini gitu.
Dan di sini semua orang bisa komentar. Ini udah bagus atau enggak nih? Wah, ternyata kodenya, wah saya nggak suka kode ini gitu. Jadi kita bisa diskusi terbuka gitu bahwa kenapa sih kodenya ini biar nggak. Jadi untuk nge-fix bug gitu. Itulah misalkan salah satu contoh dari open source ya. Kita balik lagi ke slide. Wait. Maaf, salah. Di sini. Ya, yang detail nanti bisa ke slide ini nanti ya. Oke, atau dengan open source dengan Python. Kalau misalkan orang yang pengen nyoba gitu, merasakan sedikit ke data science, yang ya termasuk ya ini salah satu, ini profesi saya sebenarnya ya. Jadi sekarang saya memang saya bekerja sebagai data scientist gitu. Dan astronomi ini adalah salah satu venue yang sangat menarik ya untuk bisa belajar programming, terutama bahasa yang lagi hot sekarang ini untuk melakukan machine learning atau data science, yaitu Python. Contohnya misalkan saya coba Python ini dia punya berbagai ekstensi yang bisa mereplikasi software-software yang dulunya misalkan dulu mungkin orang masih pakai IDL atau MATLAB, tapi lama-kelamaan beralih ke Python. Kenapa? Karena instalasinya mudah dan kodenya bisa dipahami dan mudah sekali untuk orang untuk bisa langsung mendapatkan hasil yang sama dengan orang lain gitu. Meskipun harus bisa coding gitu ya. Dan ini nggak terbatas di sini ya. Misalkan kita NumPy ini buat mengganti MATLAB tanda kutip ya untuk melihat array operasi untuk operasi matriks ya. Karena gambar itu matriks ya. Foto itu matriks. Jadi untuk mengolah matriks ini kita bisa pakai NumPy. Matplotlib untuk plotting. Ini juga mirip dengan yang dibuat oleh MATLAB gitu. Di sini bisa dari MATLAB gitu. Pandas ini unik. Jupyter ini dia mengambil ide dari notebook yang ada di software yang namanya Lover Mathematica. Jadi tapi semua dari project ini adalah software yang gratis gitu. Jadi semua dan terbuka ya. Semua orang bisa kontribusi kayak tadi ya. Bisa cari NumPy, kalau misalnya mau nambah fitur baru bisa langsung kontribusi. Mau Matplotlib, mau tipe plot baru, mau nambah, bisa kontribusi. Astropy, mau nambahin functionalitas baru, bisa juga. Dan mulai menggantikan piranti lunak yang berbayar, kayak misalkan IRAF ya. Jadi orang astronom zaman dulu tuh buat kalau ngolah data pakai IRAF ya, tapi astronom zaman sekarang udah pada bisa ngoding, udah mulai meninggalkan situ gitu. Jadi udah beneran langsung pakai nggak pakai GUI lagi, tapi melakukan itu dalam kode gitu. Karena kenapa? Gampang reproduksinya gitu. Jadi mau ganti objek, presetnya udah ada, udah ke-save. Jadi preset cuma tinggal ganti-ganti parameter sedikit, dia bisa langsung ke buat 100 gambar, 1000 gambar. Itu operasi bulk, gampang dilakukan dan mudah di-schedule online gitu. Nah, makanya ini ada hubungannya dengan cloud computing. Begitu. Cloud computing. Oke, jadi misalkan intinya sekarang perkembangan di cloud computing adalah komputasi. Kamu bisa melakukan komputasi atau pemrograman komputer yang virtual tanpa kamu ngeluarin duit ya, gratis ya. Jadi kamu bisa ngelakuin programming pakai Python itu dengan secara gratis gitu. Selama kamu punya internet. Laptop kamu boleh laptop yang lemot, boleh pakai iPad, boleh pakai tablet, atau pakai yang nggak bisa programming, tapi dengan adanya tool-tool online ini, kamu bisa ngelakuin coding di Python. Misalkan, ini contohnya, ini kemarin iseng doang, tengah malam, mencoba namanya Google Colab ya. Ini salah satu tool yang dipakai buat data scientist juga. Ya, contohnya kayak gini. Oke, ya maaf. Ini kemarin lagi nyoba. Misalkan data yang tadi Mikulski Archive ini bisa tinggal diimport dengan package namanya AstroQuery. Dan ini meskipun tulisannya download 47 mega, dia nggak download ke laptop kamu ya. Dia downloadnya langsung ke cloud. Jadi kamu nggak bayar 40. Kalau download bayar data astronomi gede ya, lumayan ya, makan kuota. Ini hemat kuota.
kuota kamu cuma buat bayarin data masuk ke sini gitu. Ini salah satu contohnya kalau dijalankan ya. Jadi misal kita mau nyari M87 nih, tempat yang ada black hole. Ada pengamatan apa aja sih di situ? Ternyata di sini saya bisa melihat semua tabelnya. Semua data tabular yang saya perhati print aja deh. Udah impor belum ya? Oh, belum. Connection reset. Masih diulang. 1, 2, 3. Ini saya pakai pretty print. Saya mau ngeprint data dari observasi yang ada sekarang berapa. Saya pengen tahu tentang M87 dan sekitar M87. Nah, ini nggak perlu download. Kalau normalnya harus download sebenarnya, tapi ini karena di-download langsung ke networknya punyanya cloud computing, cepat. Jadi langsung dia bisa return bahwa, oh ternyata di arsip teleskop luar angkasa ada 2.814 pengamatan di M87. Dan kita bisa menggunakan ID-ID ini yang kita langsung download. Tipe-tipenya apa kita bisa lihat gitu. Oh, ada data dari Galax, ada data dari Hubble, ada data dari TESS atau dari Swift, dari Spitzer juga ada. Itu bisa kita download nantinya. Dan untuk image-nya misalkan kita mau lihat dong image-nya di optical kayak gimana sih. Ini saya belum kasar ya. Sebenarnya dia bisa sih buat melihat image langsung di sini. Cuma berhubung karena repot ya. Oke, ini mungkin kalau detail nanti di workshop ya. Kalau ada. Saya mau ngasihin aja. Nah, ini salah satu foto Hubble yang bisa langsung dilihat. Ya, kita langsung bisa lihat. Ini adalah foto dari Jet. Dari yang direkam dari Hubble. Data mentah ya ini ya. Belum dipercantik. Nah, kalau bisa download nanti bisa dipercantik gitu. Nah, jadi begitu. Kalau yang nggak bisa ngoding gimana? Yang nggak bisa ngoding, jangan berkecil hati. Kamu bisa mengakses data-data seperti ini, melihat dengan menggunakan salah satu project namanya Zooinverse gitu. Kamu bisa ngebantu astronom untuk ngeklasifikasi objek-objek di langit. Misalkan melihat gelombang gravitasi yang mungkin ketutupan sama noise objek. Karena kan yang bisa ketutupan sama gangguan dari luar lah, ada terkelewat lah, ada gempa lah. Ini bisa ngeganggu kan. Atau mencari supernova. Atau mencari planet 9 dengan melihat pergerakan langit. Kamu bisa bantu. Atau kamu punya komputer nganggur gitu. Mungkin sebaliknya komputer saya yang dipakai di rumah ada tapi nganggur gitu. Saya mau ini deh komputer saya dipakai buat melakukan hal yang berguna gitu. Bisa, misalkan Einstein at Home. Data yang buat gravitasi ini, data komputer kamu dipakai buat ngolah data-data yang di LIGO. Komputer kamu bisa dipakai juga buat memodelkan universe. Ada juga memodelkan Milky Way. Oke. Seperti itu. Oke, jadi dari semua open ini, kita bisa menyimpulkan nantinya bahwa data yang bersifat gambar, bersifat time series, atau bersifat katalog ini semua manusia dan mesin bisa bekerja sama untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang baru. Ya, jadi manusia bukan versus mesin ya. Manusia bekerja sama dengan mesin gitu. Kita bisa mengolah data yang lebih banyak, analisis dengan lebih cepat, dan kita bisa mempercayai apa yang istilahnya karena kita memahami robot cara kerja mesin seperti apa ya, kita bisa lebih terbuka dengan ide-ide baru gitu. Jadi data mentah ini diberikan ke mesin untuk diklasifikasi, kira-kira menarik atau enggak nih? Yang menarik dilempar ke khalayak umum gitu. Tolong boleh nggak dicekin gitu. Kok saya nggak yakin gitu mesinnya dengan penemuannya kayak gini. Nah, nanti saintis khalayak ini memberikan feedback sekaligus melatih si mesin ini gitu. Dan dari sini kita akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dan insight gitu.
Inilah seperti itu. Oke, jadi saya sudah lumayan offside. Saya mungkin akan mulai tanya jawab satu-satu ya. Tanya jawabnya per itu aja karena sudah ada pertanyaan yang terjawab di presentasi tadi. Oke ya. Jadi tadi ada pertanyaan Pak Dadang dari STIS ya. Oke. Tentang pengamatan yang dikumpulkan satu tempat. Kita analisis bisa, ya. Salah satu cara untuk melihat virtual observatory ini, kalau bisa coding, bisa pakai si Astro Query ini untuk melihat data MAST ini. Kalau yang tidak bisa atau yang belum biasa coding, bisa pakai Aladdin. Aladdin ini dia bisa langsung dapetin data-data dari berbagai macam arsip sekaligus. Jadi gitu. Aladdin ini mungkin bisa dilihat linknya. Bisa di software di desktop, bisa juga di web. Contoh Aladdin tuh, ya saya bisa kasih contoh Aladdin bentar ya. Aladdin Light. Namanya Aladdin Light ya kalau di web ya. Saya malas installnya soalnya. Wait. Aladdin Light itu, misalkan saya mau dapat M87. Saya mau lihat M87 di, oke, lemot, maaf internetnya. Ini salah satu contoh yang bisa dicek ya untuk Pak Dadang. Jadi saya kasih message-nya. Nah, ya ini salah satu yang bisa dipakai untuk lihat. Nanti kita bisa ngelihat gitu hasil dari macam-macam survei ini hasilnya gimana. Tapi ini jeleknya Aladdin ini dia nggak kerhubung sama datanya Hubble ya. Kalau mau datanya Hubble, mau nggak mau harus lewat namanya MAST. Begitu. Begitu ya, Pak. Itu salah satu contoh buat ini ya. Tapi saya rasa yang mungkin agak ramah pengguna ya Aladdin Light ini. Yang lain pas saya cek lumayan kompleks untuk digunakan gitu. Jadi ini menggunakan teleskop misalkan yang Fermi, ini dia pakai sinar gamma, sinar X, atau inframerah. Inframerah nggak banyak ya karena dia panas ya. Atau mau dark sky survey. Atau SDSS, data release. Ya, SDSS data release 9. Kita bisa milih banyak sekali hasil pengamatan di sini. Sebagian memang udah didapat ya. Jadi dia langsung keluarin semuanya. Nah, kalau nanti bisa pakai Python, ini bisa di-overlay pakai data semua data yang ada gitu. Atau pakai Aladdin yang juga. Seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Dadang ya. Oke, dari Mike, Bank Data Astronomi, sini udah menjawab juga ya, yang bisa diakses halayak umum ya. Ini bisa diakses mudah dari Aladdin atau dari STCSL. Tapi ini tidak nice caranya. Ini saya kasih linknya aja. To everyone, sorry. Ini link-linknya ya, mungkin bisa dibuka sambil dibuka ya. Oke, terus pertanyaan dari Pak Agus Budi Mulyono. Oke, ilmu falak ya Pak. Bagaimana langkah pengembangan ilmu falak berbasis data iteratur para ulama ke basis data yang lebih akurat di era teknologi ini ya? Oke, kalau ilmu falak ini sebenarnya berarti mungkin lebih berkaitan banyak terhadap observasi bulan ya, atau kebetulan kalau betul ya? Ya bisa bulan atau gerhana. Oke, berarti fenomena yang berkaitan dengan bulan ya Pak Agus ya? Ya, ya.
Oke, kalau untuk bulan sendiri ya, saya sih belum ngecek ya kalau misalnya karena sifatnya dari bulan ini lokal ya Pak ya. Mungkin ada bagusnya juga kalau misalnya komunitas ilmu falak di itu pun bisa membuat ya desain pipe kayak jaringan pengamatan gitu Pak ya, kayak di kita nih kayaknya udah ada kan Pak ya kalau ITSBAT ya Pak ya. Ada jaringan Ya, pengamatan hilal ke Indonesia ya dari BMKG ya Pak ya. Cuma untuk lebih jauhnya ada bagusnya kalau misalnya bisa ngebuka lebih jauh, lebih luas lagi ke luar negeri ya, supaya kita bisa misalkan mereka punya teknologi yang bisa melakukan kalibrasi gitu. Misalkan contoh yang dilakukan oleh, saya mau kasih contoh project yang dilakukan oleh astronom yang ada di ini ya, StarNotes ya. Ada mungkin salah satu proyek yang bisa dilakukan adalah bagaimana menerjemahkan kitab-kitab ini menjadi suatu data yang bisa diakses dengan mudah gitu. Saya mungkin belum pernah baca buku Mufalak seperti apa sih Pak ya, tapi di situ ada tabel-tabel seperti itu nggak Pak ya? Tabel formula atau tabel-tabel angka gitu, yang sifatnya seperti ini mungkin ya. Kayak tanggal sekian, posisinya seperti ini gitu. Ini mungkin bisa didigitalisasikan nanti supaya bisa kita kalibrasi, Pak, dengan data modern. Jadi kita beneran menggunakan teleskop untuk mencocokkan data yang ada gitu dan memastikan bahwa prediksi yang dilakukan di metode-metode yang di kitab itu benar atau tidaknya gitu. Gitu. Jadi tapi ini mungkin yang agak berat mungkin di sisi kulturnya juga ya, Pak ya. Karena mungkin ada juga yang susah untuk pakai, misalkan kalau ngeliat hilal pakai mata telanjang aja, jangan pakai teleskop atau hal yang seperti itu. ya, Tapi untuk kebanyakan memang kurang alat, jadi di kita itu kurang alat. Yang saya lihat mungkin bisa mulai dari Bosya atau BMKG sudah melakukan streaming ya, udah bisa streaming ya teleskop setiap kali ngelihat hilal itu. Tapi untuk yang lokalnya sendiri, mungkin kita bisa mencatatkan dari teori hisap yang ada gitu, dicocokkan dengan pengamatannya langsung gitu. Misalkan kan harusnya kan yang kita menghisap gerhana, kalau kita perhatikan langsung sama gerhana harusnya cocok kan Pak ya. Jadi kita harus bisa melakukan laporan penelitian bahwa ternyata penghitungan ini kita mengamatinya di jam sekian, tapi perhitungannya ini ada yang kurang gitu. Berarti mungkin istilahnya cara metode penghitungan di kitab ini mesti disempurnakan gitu. Gitu sih. Iya, betul. Oke, mungkin ini bisa menjawab Pak ya. Pengetahuan saya agak kurang juga sih untuk yang hilal gini, tapi pendapat saya sih lebih seperti itu Pak. Jadi gimana kita bisa bikin pengetahuan kitab ini bisa digitalisasi gitu, dikalibrasi dan semua orang bisa lihat hasil kalibrasinya gitu. Oke. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ada selanjutnya dari Razita ya, dari Cimahi ya. Peran big data dalam astronomi itu. Oke. Ya, jadi orang yang memiliki background di ilmu komputer ini sebenarnya punya peluang yang besar untuk berkarir dan melanjutkan di bidang astronomi. Karena, saya mau share screen yang balik ke slide tadi. Kenapa dia berkarir ke astronomi ini? Karena keperluan data hal yang seperti ini, mendesain jalur-jalur data yang seperti ini adalah sesuatu yang insinyur software bisa lakukan. Yang cuma si insinyur software bisa lakukan gitu. Ini belajar ini lumayan keras ya. Jadi gimana bisa mengalirkan data, download, mengolah, langsung kirim, dan mendesain arsitekturnya supaya mudah dikembangkan dan tidak banyak bug gitu. Kan nggak lucu kan, astronom dibangunin tengah malam karena ngebug. Di situ makanya ada peran penting software engineer, dan software engineer pun juga, ini mungkin pengalaman pribadi saya aja ya. Jadi kalau waktu saya belajar sendiri nih, saya kodenya berantakan banget gitu. Tapi karena saya
kerja gitu bareng sama insinyur software yang beneran yang standar industri ya. Jadi saya terpaksa buat melakukan coding yang rapih gitu dan mengikuti proses manajemen software, kodenya lah, ritual yang bikin software itu jadi rapih dan mudah dipahami orang gitu sih. Jadi menurut saya peran software engineer atau insinyur piranti perangkat lunak itu sangat erat, sangat ini ya nantinya gitu, sangat penting. Jadi yang mesti dipersiapkan adalah, ini mungkin agak berat ke data ya, data engineering-nya. Jadi saya rasa data engineering itu mungkin kalau belajar di kampus agak susah sih. Memang kebanyakan mesti langsung project gitu. Google, kalau nggak salah Google nih kalau nggak salah ada melaksanakan program namanya untuk yang terkait dengan data engineering ya, namanya apa ya, Jago kan namanya, Juara GCP kalau nggak salah. Ya. Jadi itu adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh Google untuk ini ya, untuk belajar tentang data engineering. Juara GCP season, ya namanya Juara GCP. Coba nanti di search aja di ini ya, namanya. Oke, ini tadi pertanyaan dari Rafizita. Untuk ya, namanya Juara GCP. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan dipersilakan tadi. Ya, yang pertanyaan selanjutnya untuk, jadi di situ ada project menarik sih yang bisa dilakukan, tantangan ya. Oke, kalau untuk project astronom amatir yang mempelajari astronomi yang data science ya, oke, mungkin saya yang agak menarik gitu, mungkin terkait dengan gelombang gravitasi, ini ada namanya, ada kalau nggak salah chat. Ya, dia ini ada astronom ya, dia ngeblog juga. Dia ngasih buat tutorial gimana caranya melakukan riset gravitational astronomy di rumah pakai Python. Jadi yang populer itu yang saya lupa deh. Oke, ini ntar dicari dulu, dia kalau nggak salah ada buat kayak misalkan untuk cara kalau nggak salah ada tutorial untuk coding ya. Misalkan saya lupa deh, dia kalau nggak salah punya post ya untuk menghitung inilah Introduction to LIGO Virgo Data Analysis ya. Jadi mungkin salah satu yang kalau terkait dengan datanya gelombang gravitasi ya, dia ngasih notebook, kayak ngasih notebook gitu loh, kayak di sini. Cara tentang gimana caranya mengolah data gelombang gravitasi lewat Python. Bisa langsung di-run tanpa adanya internet. Loadingnya lama, tapi ini salah satu contohnya. Jadi cara dapetin arsip-arsip dan import ya gitu. Jadi salah satu contoh ini ya, misalkan gelombang gravitasi
Dan banyak banget topik-topik yang bisa kamu dapetin sih gitu. Dan ini biasanya yang hobinya nggak bagi-bagi ginian, itu banyak dia bersebaran di Twitter. Jadi di Twitter jangan tweet war aja. Ya. Jadi ya mereka lumayan aktif buat bagi-bagi hal yang seperti ini tuh, untuk ngebagi gimana mereka ngelakuin analisisnya gitu. Ya. Contoh lainnya, ya nanti kita diskusi lebih detail aja ya kan, buat yang ini data science-nya. Siapa tahu ada workshop gitu. Oke, hasil kajian data science tentang topik astronomi saja yang pernah saya lakukan, jawabannya tidak ada. Ya tuh nggak sempat karena ya saya lagi belajar juga tuh biasa buat kesini gitu, karena data science yang saya pelajari itu lebih banyak ke data-data yang sifatnya data-data ini ya untuk bisnis ya, bukan untuk astronomi. Kebalik ya, karena zaman dulu pas zaman saya kuliah belum ada yang begini-beginian, semuanya masih offline gitu. Oke. Apa bedanya software dengan coding sendiri dengan yang disebutkan? Oke. Coding sendiri itu artinya kamu paham proses pengolahan data yang terjadi di dalamnya seperti apa. Jadi kalau coding sendiri, kamu lebih paham prosesnya gimana, dan lebih susah lupa. Jadi kalau lebih susah belajar, lebih susah lupa gitu. Karena belajar juga lebih susah kalau boleh jujur ya. Kalau yang misalkan pakai software kan klik-klik ya. Tapi kalau tadi ngomong yang at home itu beda sebenarnya. Jadi kayak kalau kita bicara soal, maaf ya, ini kayak tadi ini screen-nya masih di slide ya. Oke. Beda sih sebenarnya. Oke. Kalau bedanya, kalau kita bikin, maksudnya software-nya mungkin lebih yang ini ya, free software ini yang udah ada GUI-nya ya, klik-klik gitu. Tapi bedanya adalah kita bisa, enaknya kalau kita udah melakukan programming ini gitu, kita tahu proses dalamannya kayak gimana, jeroannya lebih tahu lah jeroannya. Jadi kita bisa, siapa tahu kita bisa bikin plugin tambahan atau menambah bolong-bolong yang ada di kodenya gitu. Jadi kita langsung, kita kok fitur ini belum ada sih di software ini, kita bisa langsung submit ke Git, terus kita minta pull review gitu. Tolong tambah, makanya ini gue ada usul buat nambahin fitur ini kodenya, tolong digabungkan gitu. Seperti itu. Dan itu bagus banget buat kolaborasi ya. Kalau coding sendiri, kalau kita pakai coding, kerja bareng orang lebih gampang. Kalau misalkan untuk membagi-bagi tugas ya, jadi bisa agak paralel, nggak tunggu-tungguan banget gitu. Nah, tapi software yang kayak Einstein at Home itu sebenarnya beda sama tadi yang Aladin ya. Ini tuh beneran komputer kamu tuh yang dipakai buat ngitung. Kamu nggak ngapa-ngapain, komputer kamu pokoknya kamu merelakan komputer kamu dipakai orang gitu. Dipakai ngitung sesuatu gitu. Jadi kamu nggak tahu dia ngitung apaan, cuma ya dikasih tahu dong, ya kita ngitung ini gitu. Tapi kamu nggak secara aktif gitu sebenarnya buat mau tahu tentang ini, ngeliat itu gitu. Jadi kalau yang komputer yang Beyond ini itu untuk open network komputer itu adalah sistem paradigma cloud computing juga ya. Tapi cloud computing ini nggak pakai komputer di perusahaan orang, tapi pakai komputer punya kamu, gitu, punya kita. Oke, jadi jawabannya proyek seru yang menggunakan data astronomi publik. Belum ada proyek gitu, karena kayaknya mau mendingan kalau buat kayak gini kerjanya enakan tim gitu dibanding kerja sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang mau joinan gitu bareng gitu, mungkin nanti saya terpaksa gitu ngerjain project gitu. Gitu sih. Paling yang pengen nyoba sih kemarin sebenarnya buat nyobain yang ngolah data dari gelombang gravitasi sih, karena lumayan menarik juga sih di situ gitu. Datanya kayaknya nggak terlalu ribet di image processing gitu. Tapi belum kesampaian. Seperti itu. Oke, sekarang sesi yang pertanyaan tertulisnya sudah cukup nih. Saya offside banget ya. Kalau masih mau nanya lagi mungkin bisa acungkan tangan. Gitu.
Untuk yang mau bertanya, silakan bisa hidupkan mic-nya. Oh, Oh iya, bisa langsung ngobrol langsung. raise hand maksudnya. Iya. Tapi ini menarik juga ya sih tentang astronomi and big data ini. Menurut menurut saya sih lebih ke Kak Adis tadi nggak lebih nyinggung ke machine learning ya, kayak misalnya kan kita kan kayak ibaratnya punya data banyak gitu, punya data banyak dan datanya itu hampir sama semua, jadi kayak diklasifikasikan menggunakan machine learning itu kayak gimana ya Kak? Oke, jadi intinya gini, yang namanya machine learning itu dia belajar, dia nggak dari nol belajarnya. Jadi ada istilahnya, kalau kita balik ke slide sebelumnya, ada dua. Tipe machine learning ada dua. Pertama, ada metode supervised learning, satunya unsupervised. Nah, masalahnya dari unsupervised ini dia liar metodenya gitu. Jadi, astronom udah punya sistem klasifikasi gitu sendiri. Tapi, si mesin ini dia bisa ntar suka-suka dia gitu nemuin klasifikasinya. Bisa jadi suatu hal yang nggak cocok sama hal yang udah biasa dilakukan astronom gitu. Makanya perlu supervised method. Supervised method ini susahnya apa? Datanya perlu dikasih label gitu. Nah, jadi intinya komputer harus belajar dari label-label yang sudah dikasih oleh manusia. Contohnya kayak gini. Contohnya adalah si Zoo Inverse ini tadi. Ini adalah salah satu effort yang dilakukan untuk supaya bisa komputer tuh bisa ngolah data gitu. Misalkan kita mau ngelihat misalkan Galaxy Zoo ya. Kita mau ngelihat bentar, ini aku udah nge-share screen ke sini belum? Ya, Galaxy Zoo namanya. Ini adalah suatu effort yang dilakukan untuk ngelihat, untuk nge-training si machine learning modelnya sebenarnya ya. Nah, caranya kita adalah dengan misalkan ini gitu. Ini talk ya, mana ya? Get started. Kalau nggak enhance ya. Oke. Ini kita disuruh tanya, ini bintang atau galaksi gitu. Ini bingung ya. Tapi ini bingung ya. Jadi ini buat ngebantu. Nah, jadi tuh yang kesisa-sisa itu adalah yang udah susah-susah gitu. Jadi ya, jadi ini mungkin ada namanya feature of disk. View edge on. No something else. Gitu misalkan. Nobar gitu misalkan. Maybe yes gitu. Misalkan gitu. Misalkan ya pokoknya kayak gini mungkin. Kayak misalkan spiral mungkin kelihatan cuma 3 gitu. Kayak ini ya, Sharingan ya. Ini sebenarnya large gitu. Non. Ya, pokoknya kita ngebantu buat nge-training. Dan dari sini sebenarnya itu dipakai buat ngeklasifikasi galaksi yang ada 1 juta. Jadi buat ngebantuin astronom ini buat nemuin galaksi-galaksi yang liar. Yang lagi merging lah. Contohnya adalah, coba ya lihat PowerPoint, kalau nggak salah ada deh. Slide satunya lagi, soal yang di, bentar ya, open, di download ya. Udah. Bentar ya. Damn it. Bond. Office PowerPoint 365. Yes. Ini salah satunya adalah supaya menemukan yang ini aneh-aneh. Galaksi yang aneh-aneh, yang
Contohnya ini ya, gue mau share. Nih, jadi intinya ya galaksi yang jadi buat supaya mesinnya bisa, jadi daripada kita lihat satu-satu, jadi mesin cuma ngasih yang dia menurut dia bingung gitu. Jadi dengan merger ini kita bisa ngelihat gitu populasi galaksi-galaksi yang lagi ribut satu sama lain ini dengan lebih gampang gitu. Gitu sih. Jadi kita ngebantu mesinnya buat training manusia gitu. Soalnya mesin nggak sepintar itu kok sebenarnya. Itu yang disebut sama namanya supervised method gitu. Jadi human supervised. Oke. Iya, dia masih kelas. Siap. Oke. Saya ada pertanyaan titipan nih Kak dari teman saya. Iya. Kalau semisalnya nih, kan kalau misalnya kita melatih mesin untuk bisa paham tentang suatu data tersebut kan, misalnya kayak mengklasifikasikan galaksi bentuknya kayak gimana aja, itu udah bisa nih si mesin tersebut. Apakah itu akan menggantikan peran manusia apa gimana gitu dalam mengklasifikasikan si galaksi tersebut? Menggantikan sebenarnya enggak, cuma membantu iya gitu. Jadi tetap ada yang validasi tetap sih. Jadi buat mastiin bahwa klasifikasi yang dipropos sama mesin udah benar gitu. Gitu sih. Sekarang at least gitu. Mungkin nanti ke depannya kalau akurasinya udah makin bagus, ya udah gitu. Maksudnya ya jadi manusia mungkin bisa sibuk terhadap hal lain yang lebih mendesak gitu. Gitu sih. Instead of klasifikasi galaksi. Kan lumayan capek kan ya. Capek kan yang ngelihat kayak gitu. Galaksi banyak, ribuan data setiap hari. Kita ngamat satu-satu, itu kan udah capek ya Kak. Iya, makanya capek banget gitu. Jadi dibantulah sama mesin yang udah robotik dan ngambil semua di screen, ditangkep, mesin suruh nilai dulu ini kira-kira menarik nggak gitu. Yang menarik dilempar ke manusia, yang nggak menarik ya udah gitu, yang udah jelas gitu. Soalnya galaksi-galaksi ini bisa jadi yang jelas atau galaksi yang nggak jelas gitu. Yang tadi tuh nggak jelas tuh, kita aja ngeliat mikir gitu, ini galaksi apa ya gitu. Iya. Kemudian Kak, untuk misalnya tadi saya untuk misalnya bisa jelasin kayak tentang yang supervised methodnya nggak sih Kak? Kayak misalnya neural networks itu, kalau neural network kan sama kayak machine learning, tapi kalau misalnya kayak Markov model dan Bayesian network itu kayak gimana sih Kak? Oke, jadi Bayesian network sama neural network sebenarnya sama. Bedanya apa? Kalau di Bayesian network itu, ini mungkin teknisnya yang machine learning banget ya. Kalau Bayesian network itu digantikan dengan yang jadi gini, misalkan kamu punya kalau misalkan neural network gitu, setiap node atau misalkan si neuronnya itu kamu kasih nilainya itu adalah nilai yang satu nilai aja gitu. Tapi di Bayesian network yang kamu masukin ke situ itu adalah distribusi dari nilai. Jadi kenapa Bayesian network ini lebih canggih, karena dia bisa merepresentasikan keambiguan dari data lebih baik dibandingkan neural network. Jadi neural network ini dia kayak lebih, jadi Bayesian network ini dia selain ngasih prediksi, dia kayak ngasih ketidakpastian dengan lebih baik dibandingkan yang neural network gitu. Itu bedanya Bayesian network sama neural network gitu. Jadi kita bisa modelnya bisa lebih sederhana lah. Karena neural network ini biasanya kompleks banget gitu. Model-modelnya bisa pakai ratusan atau ribuan neuron yang berlapis-lapis gitu. Markov models ini termnya yang open banget ya. Tapi ini mungkin ada hubungannya sama Monte Carlo ya. Jadi yang sifatnya suatu model yang sifatnya Markovian adalah model yang biasanya untuk time domain, untuk yang kayak nggak harus time domain sih. Jadi kayak Markovian itu artinya adalah model yang
bergantung dari pengetahuan dia yang sebelumnya gitu, observasi data yang ini. Jadi tuh dia kayak sifatnya dia cuma nginget memori yang satu tahap ke belakang. Itu tanda kutip Markovian kayak gitu. Ya, ini banyak Markov yang ini ya banyak sih dipakainya di macam-macam ya. Ada yang dipakai di namanya reinforcement learning lah. Tapi tidak relevan reinforcement learning di astronomi. Yang paling banyak dipakai mungkin namanya Monte Carlo, Markovian Monte Carlo gitu. Itu metode analisis lagi yang heboh lagi. Ini mungkin, nah itu yang menarik dari LIGO itu adalah mereka pakai Markovian Monte Carlo gitu. Jadi ya, kenapa? Karena saya lumayan tertarik di Markovian Monte Carlo ya, karena memang profesinya memerlukan itu gitu. Jadi yang berhubungan sama kerjaan gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, untuk waktunya mungkin udah mulai memasuki akhir waktu, jadi Kak Adis bisa langsung closing statement aja langsung untuk penutupan. Oke, closing statement. Closing statement dari saya adalah ya, jadi astronomi ini kita mengalami ledakan data yang luar biasa di era big data ini. Ledakan data yang tadinya cuma tidak kualitatif, hanya jadi data kuantitatif dan masif gitu, yang ordenya bisa sangat besar sampai orde petabita. Oleh karena itu diperlukan suatu cara paradigma baru untuk kita bisa mengolah semuanya, dan itu tidak bisa dengan di tangan astronom aja, karena data yang ada sekarang sudah terlalu banyak tuh dipegang untuk astronom. Jadi kita perlu astroinformatika ini membantu istilahnya merangkul nggak cuma astronom tapi khalayak umum juga untuk bisa berkontribusi di dunia astronomi dengan data yang ada dari rumah karena lagi pandemi ya. Jadi sambil tetap mengembangkan astronomi gitu. Jadi harapannya adalah kita bukan bermusuhan dengan mesin, tapi kita memanfaatkan mesin juga untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan gitu. Seperti itu. Oke, baik Kak Adis. Terima kasih atas waktunya telah sharing ke kita semua. Dan kita akan menutup sesi hari ini dengan salam penutup mungkin dari Kamila sebagai host. Iya, ya terima kasih Kak Adis dan Irsad. Ya, alhamdulillah ya bahasan pada sore hari ini sangat seru karena memang pembahasan mengenai big data yang Kak Adis sebut astronomi 4.0 ini emang lagi kekinian gitu, banyak para ilmuwan dari segala bidang sedang mengembangkan gitu ya Kak Adis ya, karena ya kita tahu yang namanya astronomi itu kan laboratoriumnya itu alam semesta gitu ya, jadi objek-objek yang kita pelajarin itu juga sangat banyak, jadi bisa kebayang datanya juga sangat banyak ya. Dan teman-teman, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi pada sore hari ini, kita bisa foto bersama dulu ya. Oke, teman-teman bisa menyalakan kameranya semuanya. Masih ada 47 peserta. 46. 40. Bisa dinyalakan dulu kameranya. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin mengulang lagi sesi sore ini, mungkin tadi ada yang telat masuk atau ada yang sinyalnya terganggu, nggak usah khawatir, kita rekam dan kita upload di YouTube-nya Humas HAJ, jadi bisa teman-teman akses lagi di sana. Oke, udah dinyalakan semua ya. Ada 2 page di sini, jadi 2 kali. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu. Lalu yang kedua. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih semuanya. Ya, untuk mengakhiri sesi pada sore hari ini, saya sebagai MC mau mengucapkan terima kasih banyak, dan untuk kegiatan HAJ selanjutnya bisa teman-teman ikuti atau bisa teman-teman lihat informasinya di sosial media HAJ @HAJ84. Tetap sehat semuanya, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara langsung. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.